Yes, shalom shalom. Masih belum ada yang gabung nih. Wah, sebuah sukacita yang luar biasa bisa kumpul lagi hari Selasa. Ya, acara yang spesial. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pelayanan generasi youth. Woi, ada Kela. Selamat datang Kela. Ya, hari ini kita akan menunggu bintang tamu Kak Joel Manalu. Pasti banyak orang sudah mengenalnya sebagai Ketua DPA GBI Pusat, Ketua Umum ya. Dan saya mengenal beliau zaman Dulos Camp. Jadi cukup lama. Waktu itu dia jadi pemateri Dulos Camp. Cukup tegas tapi berkesan banget. Akhirnya melalui teman saya yang Tagana Raja Wali, saya dapatkan nomornya. Dan akhirnya berkenalan dengan Kak Joel. Ya, sampai hari ini saya bangun hubungan terus, cukup dekat dengan Kak Joel. Dan pelayanan generasinya sungguh sangat memberkati ya. Generasi dahsyat, luar biasa. Ya, sambil menunggu, saya mulai emang 5 menit lebih awal sambil menunggu Kak Joel Manalu. Ya, acara ini namanya Speak Up Ngebum 180. Kalau belum ada yang tahu Ngebum 180 itu apa sih? Itu bahasa kearifan lokal Kota Malang. Ngebum itu bahasa Walian, artinya mubeng. 180 derajat berarti U-turn. Mubeng 180 derajat. Kita berbalik dari jalan yang gelap kepada jalan Kristus yang terang. Jadi ngebum artinya mubeng. Jadi kalau bahasa Alkitabnya metanoia, yaitu berbalik arah dari yang jahat kepada terang Kristus. Ya, ngebum ini obrolan kali ini pasti akan bicara tentang bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Kadang kita bertahun-tahun sudah melayani, tapi ternyata ada asumsi-asumsi yang keliru. Nah, hari ini setiap Selasa kita ketemu dengan banyak teman-teman saya yang pelayanan generasi untuk membahas tentang pelayanan generasi itu. Karena tidak semua pelayanan generasi itu sadar bahwa apa yang dia layani itu penting banget. Karena tongkat estafet kepemimpinan itu yang kemarin minggu lalu kita bahas bersama Kak Ferry Velani, itu penting banget dipersiapkan. Ya, ini masih sambil nunggu. Ayo. Wah, dari Semarang. Mas Handoko ini setia sekali nih dari Semarang. Ya, terima kasih Mas Handoko. Buat teman-teman yang mau gabung, boleh banget. Ajakin dong teman-teman yang lain untuk gabung. Dan pastikan kita bisa terberkati malam ini. Karena hari ini kita akan bicara strength to survive atau kekuatan untuk bertahan. Wah, ini materi yang luar biasa dari Kak Joel Manalu. Ya, buat anak-anak yang sekolah, kayaknya ini semua sudah rapotan kenaikan kelas, lulusan. Ya, saya ucapkan selamat. Ya, buat teman-teman yang naik jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau dari anak saya dari kelas 2 naik ke kelas 3. Ya, puji Tuhan, walaupun sekolah di rumah, tapi kita perlu beradaptasi ya. Ya, buat teman-teman yang masih mencari sekolah, walaupun lewat jalur online, tetap bersukacita. Ya, sedikit rumit, saya lihat sih, gitu ya, dari teman-teman saya yang mencari sekolah buat anaknya, tapi biarlah kita tetap bergantung sama Tuhan dan lakukan semua proseduralnya dengan baik dan pastikan bahwa
semuanya dapat yang terbaik, sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Oh, masih 5 menit lagi. Saya masuknya kecepatan ternyata. It's okay. Ya, hari ini tema yang menarik, bagaimana kita beroleh kekuatan ya di tengah Di tengah pandemi ini. Bagaimana kita bisa survive. Ya, dari kecil saya terbiasa dengan istilah survive. Ada Surya, selamat bergabung. Ya, karena saya harus survive gitu ya. Dari SD pun saya harus naik sepeda ke sekolah yang cukup jauh. Saya harus naik bis dari SD gitu ya. Itu yang buat saya akhirnya di tempat proses yang luar biasa. Hari ini masih bisa survive, hari ini tetap bisa melayani, itu karena anugerah. Karena dari kecil, puji Tuhannya, saya sudah terbiasa dengan itu. Dan saya juga tulis di video ngebum saya bahwa masalah itu selalu ada jalan solusinya. Masalah di dunia ini tuh nggak mungkin yang buntu. Kalaupun buntu, God's make a way, ya, atau He God Waymaker yang sekarang lagi kita kenal ya, Peacemaker ya. Dia Allah pembuat mujizat, dia Allah yang memberikan damai. Jadi survive itu harus kita miliki hari ini. Bagaimana kita di tengah pandemik ini, semua beradaptasi. Saya juga beradaptasi kok. Ya, semua beradaptasi dan banyak hal yang harus kita lalui. Dan kita percaya ketika bersama Tuhan pasti diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk kita bisa melaluinya. Ya, sambil nunggu ya 2 menit lagi. Saya mbak properti hari ini. Buat apa? Saya juga nggak ngerti buat apa. Ya. Ini Kak Joel mana lu sudah gabung? Oke. Kita lagi menunggu. Shalom Kak. Bisa lagi di rumah nih Kak? Dengar baik ya? Di rumah, di rumah. Dengar. Wah, ada anak-anak tuh di belakang. Berarti benar-benar di rumah kan? Iya, sama nih, anak saya juga di belakang saya. Iya, ya. Ya, hari ini kesempatan luar biasa nih Kak. Ya, kita udah Tuhan ya. Kenalan dari zaman dulu scam ya Kak. Tahun berapa tuh? 2013 udah lama. Ya? Udah lama banget tuh. Dulu kakak yang itu ya, yang jadi pemateri ya kalau nggak salah dulu scam. Ya, saya jadi yang dibentak-bentak. Tapi itu dulu scam tuh keren banget sebenarnya. Sayang banget sih sebenarnya. Iya. Masih kita beberapa tempat kita masih melayani ya. Oh masih ya? Scam, ya. Wah, masih. Itu keren sih. Iya, apalagi buat anak muda sebenarnya keren banget. Iya. Ada adik saya Tulus Kiasianturi, dia TK7, mereka juga tiap tahun tuh. Oh ya? Yang bergabung. Yang kasihan tuh yang tua-tua tuh. Ya, saya Mbak properti Kak. Ya, hari ini kita punya acara Speak Up Ngebum 180. Ini properti Kak. Iseng aja di sekolah diambil.
Ya, Ah, banyak yang belum tahu nih Kak. Tadi udah ngomong di depan ngebum 180 tuh banyak yang masih nggak ngerti ya. Itu sebenarnya bahasa ya, walian ya. sih. Ya, mupeng 180 atau U-turn sih. Jadi itu bicara bertobat. Hei, Kak Ferry Belani Kak gabung Ferry Pelani itu. lagi. Wah, Minggu lalu ya, Kak Ferry tadi saya dengerin juga itu. Kak Ferry Pelani. wes Minggu mantap. lalu kan? Kak Fani, iya minggu lalu. Minggu Kak lalu Fani itu. Paindong juga mau gabung nih. Tadi barusan telepon juga. Oh iya ya. Iya. Oke, kita mulai dalam doa dulu ya. Saya Ya, berdoa deh. ya. Ucap syukur Tuhan kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terima kasih buat pertemuan yang indah melalui IG Live ini Tuhan. Biarlah kami berbicara tentang pelayanan generasi berkati Kak Yoel Tuhan. Dengan tema hari ini Strength to Survive Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya adalah isi hatimu untuk kami generasimu Tuhan. Tetap kuat di tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan semua pembicaraan kami dalam kontrol kuasamu Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Oh, Kak. ada Kojuan tuh, Kojuan Mogi tuh Wah, gabung. waduh. Ini sebuah Senior. penghargaan luar biasa nih. Ini ada Estu Ah, juga. Estu ini penggerak juga di Malang. Halo Estu, terima oh, kasih sudah iya, gabung. iya, iya. Iya. Ini teman baik saya di Malang. Oke Kak, boleh Ya, bagikan ya apa yang jadi isi hati Tuhan? ya. Kita bicara strength to survive, ya. Kekuatan untuk bertahan, ya. Tadi sempat saya lihat-lihat di Google, ya, coba cari data, ya. Eh, Banyak orang yang angka kematian bunuh diri itu sangat meningkat ya, karena Hmm, menghadapi masalah, ya makin banyak pergumulannya, makin banyak kesulitannya, makin banyak. Ya kita menghadapi masalah global seperti pandemi sekarang ini, ya, ya, dan banyak juga orang-orang yang nggak siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, nah kehidupan yang kita jalani memang kan nggak mudah ya, ya, dan unpredictable. Saya selalu ingat nih bahwa kehidupan itu nggak bisa diduga. Ya, ada hal-hal yang kita sudah prepare dengan baik, sudah kita siapkan, tetapi dalam perjalanan ada hal-hal yang nggak bisa kita duga terjadi. Ya, ya, dan kalau kita lihat di Firman Tuhan, memang ya kejadian-kejadian seperti ini sering juga dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Ya, kalau kita lihat Paulus, ya di 2 Korintus itu, ya pasalnya yang hmm, keempat, jelas dia katakan di sana bahwa ya dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit. Nah ini ya, hebat ya, habis ya, luar akal. Jadi biasa. Paulus saja pernah habis akal loh. Ya jadi Hmm, kadang-kadang kita juga kadang-kadang habis akal ya. Jadi Alkitabiah, Paulus itu bukan orang yang ya Superman, bukan orang yang hebat, nggak bisa, nggak ngalamin masalah, nggak pernah habis akal juga dia, tapi nggak ya, putus asa. Nah itu wow, hebatnya ya, habis akal tapi nggak putus asa. Nah, luar biasa. dia niaya juga ya, Hmm, namun tidak ditinggalkan sendiri ya. Kami dihempas, wah dihempas juga, namun tidak binasa. Ya. Dan ini kalimat ini bagus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ya, jadi Paulus sendiri pun dalam kehidupannya, pelayanannya, ngalamin hal-hal yang sulit. Ya, seperti yang kita sudah baca dalam 2 Korintus tadi. Nah, memang perlu ya yang namanya kecerdasan untuk bisa ya, bertahan ya di tengah-tengah pergumulan, kekuatan untuk bertahan di tengah pergumulan. Ya, kalau ya, dalam psikologi itu ya ditemukan ada sebuah kemampuan ya untuk bertahan, ya. adversity question itu, Oh ya, AQ ya. Jadi ketahanan seseorang ya menghadapi berbagai kesulitan ya dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, itu sangat sangat menentukan ya, orang itu bisa survive, orang itu bisa bertahan, menang di tengah-tengah setiap kesulitan yang dihadapi, krisis yang dihadapi. Ya, ya, kalau
ya, yang mengembangkan ini kan namanya Paul ya, Paul Gestalt mengatakan ada tiga model manusia ya, ada Guiter, Camper, dan Climber. Ya, ada orang-orang yang berhenti ya, seperti pendaki nih, berhenti di bawah. Ada orang yang berkemah di perjalanan, mereka nggak sampai ke puncak, tapi ada Climber, orang-orang yang terus mendaki, naik terus ya, naik terus. Ya, jadi memang ternyata kalau dilihat ya, bahwa kekuatan untuk bertahan itu ya ditentukan oleh ada faktor internal dari diri sendiri, tapi juga ada faktor-faktor eksternal ya, yang mempengaruhi kita untuk bisa ya bertahan dalam kehidupan. Saya dulu belajar konseling ya, waktu S2 juga kita belajar bahwa bisa saja seseorang menghadapi masalah yang sama, kehilangan orang dikasihi ya, si A kehilangan orang dikasihi, si B juga kehilangan orang dikasihi. Ya, tetapi ketahanan mereka menghadapi kasus yang sama itu bisa berbeda. Ya. Benar. Faktor apa? Ya. Bisa faktor, contohnya faktor kerohanian seseorang, dekatnya dia sama Tuhan. Ya. Faktor apa? Keluarga, ada nggak orang-orang yang mendukung? Ya. Faktor apa? Faktor pembentukan masa kecil. Nah, kadang-kadang masa kecil yang struggle, yang berjuang dan dia menangkan, itu bisa menjadi faktor yang menolong dia untuk melanjutkan ya perjalanan hidup, sehingga mereka bisa tetap bertahan menghadapi pergumulan tersebut. Nah, tetapi kalau kita lihat ke firman Tuhan ya, bahwa gimana kita supaya bisa survive ya, supaya kita bisa punya kekuatan untuk bertahan. Dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan supaya kita ada tetap dalam Tuhan ya. Karena itu dikatakan ya, Efesus 6 itu, coba kita lihat ayat 10. Akhirnya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, ini keren. Di dalam Tuhan ini berulang-ulang loh dikatakan dalam Alkitab loh. Karena Pak, di dalam Tuhan itu kita punya kekayaan yang luar biasa. Itu harus dipegang. Ya, di dalam kekuatan. Nah, ini kekuatan kita, kesanggupan kita itu ada Pak, di dalam Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, itu satu hal yang sangat hebat dalam kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita ada di dalam Dia, ya, kita punya kekayaan yang luar biasa. Ya, kita diselamatkan di dalam Tuhan, disempurnakan di dalam Dia, diteguhkan di dalam Dia, dikuatkan di dalam Dia. Makanya Paulus juga bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kembali kata di dalam Dia. Ya. Nah, jadi di dalam Dia ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, ya, orang-orang percaya. Ya. Jadi tetap di dalam Tuhan itu hal yang paling penting. Ya, karena di dalam Dia kita menjadi sangat kuat. Nah, yang kedua, kita jangan sampai tawar hati nih. Ya, Kak Dimas, kalau tawar hati, kita jadi lemah di tengah kesulitan, ya. Betul. Keadaan makin terpuruk. Di perkataan Paulus pun dikatakan dia nggak mau tawar hati, ya, ketika menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan. Bahkan Paulus itu di dalam firman Tuhan Korintus itu kan jelas tuh, ya, 2 Korintus 11 ayat 22, 23 sampai 33. Dia buat daftar-daftar penderitaannya, daftar-daftar kesulitannya. Jadi bukan daftar kekayaan nih, ya, bukan daftar ya aset bukan. Tapi daftar penderitaan. Hebat juga ya. Hebat loh Paulus loh. Daftar tuh penderitaan, ya. Berapa kali dia disesah, 40 kurang 1 kali, karam kapal, kelaparan, terkatung-katung, ya, dilempar batu, hampir penjara, keluar masuk penjara. Waduh, hebat loh. Ya, jadi daftar penderitaan itu banyak. Ya. Tapi apa yang membuat lagi? Paulus lagi-lagi. Dia apa? Dia tidak tawar hati. Ya. Dalam 2 Korintus itu lagi dikatakan oleh Paulus tuh. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya, dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, tetapi meskipun manusia lahirnya kayak makin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, jadi luar biasa. Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala sesuatu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi dia bisa melihat ya sesuatu yang lebih besar daripada sekedar penderitaan itu. Ya, kita jadi pesimis ya. Karena apa? Kita itu fokusnya ke masalah.
ya kan? Ya, Kenapa lihat betul. masalah terus ya. Masalah kecil begini pun kalau kita pelototin lama-lama jadi besar, menutupi semua wajah kita karena fokus. Ya kan? Ya, Jadi kekuatan fokus itu kalau difokuskan ke satu titik, wah itu jadi besar. Jadi memenuhi semua pandangan kita. Nah, ya, banyak orang ya tawar hati. Banyak orang kecewa ya sehingga akhirnya membuat dia nggak bisa punya kekuatan. Amsal 24 ayat 10 bilang apa? Ya, supaya kita tidak tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau ya, kita tawar hati masa kesesakan, makin kecil kekuatan kita. Ya, betul. jadi itu harus jangan sampai tawar hati. Ya, di tengah masalah, pergumulan, apapun kesulitan, anak-anak muda, ya banyak pergumulannya. Kadang komplain soal orang tua lah, yang terlalu mau campur. Kadang-kadang komplain soal guru lah, soal kakak rohani lah. Mungkin juga masalah-masalah yang lain, ada begitu banyak ya yang bisa terjadi. Tapi jangan sampai tawar hati. Ya, hati ini harus Ya, dijaga supaya tetap apa? Kalau dalam bahasa psikologis itu kan dikatakan optimis, ya, ya, antusias, ya, antusias dan theos, ya kan? Entheos, Enteos di Tuhan di dalam dalam Tuhan. kehidupan kita. Ya, Ya, dalam. Jadi karena ada Tuhan di dalam hidup kita, bisa antusias kan jadinya kan, semangat ya. yes, Sehingga ya, setiap melihat tantangan selalu melihat peluang. Ya, lihat ya, kesulitan bisa lihat peluang gitu. Itu kemampuan berpikir kreatif tuh. Jadi tengah wow, masalah dia lihat peluang gitu loh. Orang lihat masalah menjadi penghambat, dia lihat masalah menjadi apa? Peluang. Nah, itu dia. Jadi yes, jangan nggak bisa tawar hati. Kemudian yang berikutnya, setiap proses itu kan membawa perubahan, harus dipikirkan, harus diyakini ya, setiap proses kesulitan itu pasti membawa apa perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ya, ya, dan tanda kehidupan itu ada perubahan. Ya, jadi ya, ketika kita berubah ke arah yang lebih baik, seperti firman Tuhan katakan ya, kalau 2 Korintus ya, 3 mengatakan kita dibawa kepada apa perubahan ya. Ayat 18, 18 dikatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, bukan yang tidak dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Nah, ini menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi ya, setiap proses ya kesulitan, setiap krisis itu akan membawa kepada apa? Perubahan. Dan orang yang mau yes, berubah di tengah krisis, dia akan bertahan hidup. Ya kan? Sekarang kita krisis nih. Ya, kita dibawa ya, kepada perubahan-perubahan sehari-hari. Ya, kita harus new normal. Pakai masker, ya, ya cuci tangan, ya kan? Minum vitamin, semua suhu tubuh dicek. Ya, itu perubahan-perubahan nggak nyaman bagi kita, tetapi akan ya, membawa kepada kita kebaikan juga tentunya. Jadi setiap apa ya struggle itu perjuangan, krisis itu akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik dari kehidupan kita. Jadi itu yang penting. Jadi bagaimana kita bisa bertahan? Yang pertama tadi ingat bahwa kita punya kekuatan di dalam Tuhan itu luar biasa. amin, Dan juga kita bisa menjadi orang yang antusias ya. Ya, jangan tawar hati. Dan ingat setiap yes, proses itu pasti ada tujuannya. Setiap proses itu ya, pasti ada kebaikan yang tersembunyi di dalam proses tersebut. Kira-kira ya. demikian Kak Dimas ya bisa kita Wah, sharingkan. luar biasa nih, Nanti Kak. kita sharing lagi. Jadi, Ya, kalau bahas poin yang pertama tadi, saya diingetin itu ya, Yohanes 15, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa, nah, ya. dan bisa buat Jadi, apa-apa. Ya, eh, kayaknya hari ini yang itu jadi ayat yang bagaimana kita harus melekat pada pokok anggur itu. Nggak bisa kita ya. berdiri sendiri mengandalkan koneksi, karena yang yang ter, yang kena imbas ini kan dari bos Semua. sampai karyawan kena semua gitu ya. Jadi nggak ada Ya, satupun ya, yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Ya, kalau ya, selama ini mungkin ini jadi makanya banyak yang tergoncang karena mungkin banyak orang selama ini bergantung sama orang, bergantung sama ya, koneksi. Hari ini semua kayaknya diratakan sama Tuhan. ya, Ya betul kayak. betul. Ya, jadi buat teman-teman semua nih, boleh tanya-tanya. Ini ada anak youth saya juga. Boleh tanya-tanya. Oh ya, salam kenal buat Kalau semua teman-teman. ya ada Putar-Putar Ferdinand, ada Jessica Oh, itu Termara. KPW, Ya. KPW. Oh, KPW ya. Tadi Kak Fani KPW ada nggak ya? Tadi Jakarta kayaknya aku lihat. Barat. Jakarta Barat. Oh, salam kenal juga. Ini yang dari daerah nih.
kita dari Malang. Ya, jadi dan sekali lagi proses mau nggak mau Tuhan tuh cinta proses ya kayak. Sebenarnya kalau Ya, ini ayat-ayat yang sering saya baca juga Ibrani 12 ayat 6 itu kan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi sebenarnya ya, proses ya, itu mau nggak mau tanda kasih Tuhan, betul ya? ya. Jadi ketika kita Kalau kita lihat ya dalam eh, beberapa tokoh Alkitab seperti Daud, ya juga Yusuf, ya mereka orang-orang yang tidak lepas dari apa ya kesulitan-kesulitan ya. Bahkan ya, bisa saya katakan dibentuk di tengah kesulitan. Ya, ya, karena Tuhan tahu mereka dipersiapkan untuk hal yang besar. Ya, mereka yes, dipersiapkan untuk kepercayaan-kepercayaan yang besar. Jadi Tuhan ya sekolah mereka itu sekolah kehidupan tentunya. Ya kalau terus kayak betul. kita mungkin udah punya sekolah sekarang jurusannya dokter, ya masuk ke dokteran kan begitu kan sudah Ya, 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 diarahkan. Nah Tuhan itu kan apa ya pengatur kehidupan kita, tahu segala sesuatu. Dan ada sekolah-sekolah kehidupan yang kita harus sadari bahwa ternyata itu adalah hal yang Tuhan izinkan untuk melatih mendidik kita, ya kan? Daud mungkin yes, nggak pernah sadar kenapa dia belajar bertanggung jawab, menggembalakan kambing ya, domba, orang seorang pemberani. Dia mungkin lakukan sebatas yang dia lakukan sebagai anak Tuhan yang punya karakter yang baik. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang ya, mempersiapkan dia untuk perkara yang jauh lebih besar dari itu. Yusuf ya, pun demikian. Ya, Yusuf tidak pernah tahu, tapi dia yakin betul rancangan Tuhan. Nah ini setiap orang ya, itu harus menyadari rancangan Tuhan itu dalam hidupnya. Itu nggak pernah rancangan yang jahat, nggak pernah rancangan betul, kecelakaan ditanam. Ya, walaupun mengalami hal yang jahat, kok mengalami hal yang jahat ya kak? Iya, bisa mengalami, tapi itu kan bukan rancangan Tuhan. Itu bisa jadi ya, bagian yang dipakai Tuhan untuk rancangannya terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan, yes, Yusuf dipakai Tuhan, saudara-saudaranya yang membenci dia, sampai Potifar. Jadi rancangan jahat manusia, tetapi di balik semua itu ada rancangan, ada tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang hebat, yang apa merancangkan di luar kemampuan kita berpikir, kemampuan ya, kita melihat, tapi Tuhan sudah rancangkan. Jadi proses itu memang itu bagian yang tidak terlepaskan dari apa kehidupan. Ya, mungkin terlepaskan ya. dari kehidupan. Jadi mungkin proses adalah bagian dari pikul salib itu sendiri ya. Bagaimana kita harus menyangkal Ah, diri dan pikul salib sebagai bentuk tanda kita sebagai pengikut Kristus ya adalah itu ya. Jadi kalau hari ini ada yang masih alergi sama proses, ya kita mau sadari nih hari ini bahwa proses adalah alat untuk membentuk kita menjadi apa serupa ya, dengan ya, Kristus gitu ya kayak. Ya jadi ya, dan ini sebenarnya ajang latihan yang paling luar biasa ya pandemik ini ya. ya. Orang orang akan kelihatan dasar bangunannya gitu ya. Kalau yang kuat dia akan semakin kuat, yang dulunya mungkin hanya ya yang penting ke gereja, yang penting baca Alkitab, begitu ada hantaman gini, wah bisa kalang kabut ya kayak. Ya, Jadi memang seperti pandemi ini sekarang kita alami yang global nih ya. Namanya pandemi kan berarti hmm, wabah yang global. Ya, hampir seluruh dunia kan begitu. Jadi kembali lagi gini, hal yang sama bisa dialami, tetapi respon yang berbeda ditunjukkan oleh orang-orang yang berbeda juga kan. Gitu. ya, Jadi ada orang-orang yang gini, dia orang-orang kalau dalam perubahan itu ada orang-orang yang mengantisipasi perubahan. Dia sudah terlebih dahulu, ya terlebih dahulu dengan apa? Dengan perubahan karena melihat ya dia bisa ngukur, dia bisa ngelihat kan gitu kan. Ya, ibadah kita sekarang ya, mungkin lebih lebih pendek. Nah, ada orang-orang yang ternyata udah duluan, mereka udah lebih melihat nih, ya kan. Nah, ada orang-orang yang berubah sebelum perubahan itu terjadi, ada orang-orang berubah karena keadaan, ya kan, ya, dipaksa keadaan. Nah, tapi ada orang-orang juga yang nggak mau berubah walaupun dipaksa keadaan. Nah, ini nanti yang akan apa? ya, ya, Punah ya, kan, ya, punah. Karena dia nggak bertahan hidup ya, dia. Nggak bisa dia pelayanan kita, contohnya pelayanan. Kita kan nggak bisa juga. Wah, dulu nggak ada online. Ya, kita harus ketemu, harus di gereja. Nggak bisa.
dipaksa keadaan. Waktu pandemi awal-awal ada orang-orang yang gini udah melihat bahwa oh ini harus mengalami perubahan ibadah kita. Contohnya dulu ada orang kasih kolektor transfer, kontroversi kan? Pakai transfer, kolektor yang benar itu dibawa ke gereja, dimasukin kantong persembahan, kan begitu. Tapi ada orang-orang gereja-gereja yang udah berubah nih paradigmanya, ya repot-repot bawa duit, jam ibadah juga mungkin karena harus ada jiwa-jiwa yang dibawa baru dan ibadah penambahan jam ibadah, maka mau nggak mau harus diperpendek nih. Gimana caranya? Ibadah, yaudah ditransfer persembahan. Ada orang nggak siap loh. Tapi sekarang coba, nggak mau. Mau nggak mau, ya. Malah sekarang Kris ya. Ya sekarang QR ya Kris itu sekarang iya. Itu lebih praktis banget itu. Mau GoPay, OVO, apa aja bisa gitu kan. Tapi ada orang-orang juga mungkin yang nggak mau juga, jangan itu sesatu, itu duniawi, repot juga kan. Ya karena hari ini gitu ya kita harus mau berubah ya. Kalau enggak, waduh, kita yang bermasalah sendiri nih. Iya, ya. Kayaknya hari ini nih, ya kan. Saya memulainya bersama Ferry Villani juga karena dari obrolan hari ini online. Saya nggak pede aslinya. Tapi karena dituntut nih gitu ya, karena mau nggak mau kita harus beritakan firman, kita mau nggak mau kita harus kuatkan teman-teman. Caranya gimana? Nggak mungkin WA dong, hanya terbatas. IG Live ini yang akhirnya bisa dipakai, termasuk buat video juga. Saya sebenarnya sharing juga. Oh iya betul. Rasanya aneh khotbah depan kamera. Tapi mau nggak mau ya dan itu butuh proses sih. Ya, butuh proses. Kitanya mau berubah nggak nih? Ya, jadi kalau dalam tadi itu kemampuan seseorang menghadapi krisis ya dalam psikologi tadi apa tadi itu seseorang bisa menghadapi bahwa kalau orang itu dia punya kemampuan untuk apa ya mengganti, contohnya dia punya plan A tiba-tiba mentok, dia harus ke plan B mentok ke C gitu. Jadi tipikal pendaki tadi tuh, kalau orang pendaki itu naik gunung itu kan dia mungkin harus cari jalan tutup dia itu kemampuan kreativitas seseorang juga sebenarnya. Jadi kemampuan kreativitas seseorang yang menghadapi apa ya krisis, ya menghadapi tantangan ataupun pergumulan ataupun hambatan-hambatan. Nah, itu perlu. Ya karena kalau itu ada dalam diri kita, ya itu tadi kita jadi tipikal dikatakan itu tadi, ya climbers itu pendaki itu terus naik, ya nggak turun. Ya ada orang-orang kan memang yang ya sudah puas gitu loh. Ya campers itu kan perkemahan, mereka berkemah di situ aja udah zona nyaman, sudah tidak enak di situ gitu ya. Nah tapi kita kan anak-anak muda ini ya kita harus punya daya juang yang tinggi gitu loh, daya tahan yang kuat menghadapi tekanan. Termasuk di situ ya bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk bertahan, ya daya tahan yang kuat. Karena kadang-kadang kan krisis itu waktunya juga durasinya beda-beda, ya. Durasi krisis untuk si A dan si B bisa beda, ya kan. Belum lagi tekanan, ya beratnya krisis itu beda juga, gitu ya. Nah, tetapi daya tahan kita itu ya itu menentukan kita bisa menang ataupun melanjutkan perjalanan. Makanya daya tahan tadi tergantung dari 3 hal tadi itu kan, Mas. Saya katakan Tuhan, terus tidak boleh mudah menyerah dan punya keyakinan pasti ada hal yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Sutradara yang nggak kelihatan dari kehidupan kita. Ya berbahasa Indonesia kan tidak ada rotan, akar pun jadi. Kayaknya itu harus ya, mau nggak mau kita pendeta pun juga dipaksa, apalagi yang pelayanan kaum muda ini kita harus berpikir kritis ya kayak, karena biasa ketemu, biasa pakai Zoom meeting pun juga rasanya masih kurang gitu kan. Kita juga dituntut untuk berpikir dan minta hikmat Tuhan untuk bagaimana bisa melayani generasi ini dengan lebih baik sih. Itu jadi sentuhan-sentuhannya itu loh Kak, yang kadang susah kan. Kalau sama internet gini kan, kadang kita sentuhannya tuh kurang banget gitu loh. Itu yang masih jadi tantangan sih Kak. Ya hari ini untuk bagaimana kita bisa melayani generasi dengan sebaik-baiknya,
seperti dulu gitu ya. Ya, kalau generasi sekarang kan memang generasi apa ya, yang sangat gandrung dengan teknologi kan, Ya, era digitalisasi. Ya, sampai saya pernah ikut itu di BRC itu, Bilangan Research Center itu. Ya, ya, dikatakan di sana bahwa gereja harus mempersiapkan pendeta digital juga, yang fokus dia untuk ya, pelayanan media gitu. ya, Karena betul, betul. apalagi sekarang dengan adanya pandemi ini, kita lihat ya satu-satunya ya yang paling memungkinkan ya lewat media kan. Ya, Betul. jadi media ini yang diakses ya, dan eskalasinya makin besar nih, ya makin banyak ya, karena kerja, belajar, Betul. ibadah, ya semua berhubungan dengan yang namanya media ini. Nah, Ya, jadi kita kan nggak bisa lagi membatasi orang untuk tidak pegang gadget ini gitu kan, untuk tidak dia pegang handphone. Anak-anak sekarang, anak saya belajar juga rata-rata semua lewat media itu. Nah, tapi ya, bagaimana kita memberikan konten-konten yang positif ya, positif. termasuk yang ngebum ini. Ya, ini salah satu konten yang baik nih, Dimas Terima kasih. kerjakan. Ya, dan makin banyak kan, jadi atmosfer daripada Ya, media ya, ya. itu dikuasai oleh hal-hal yang baik, hal yang positif gitu ya. Karena ternyata pengaruh media kan besar. Coba lihat hoax itu. Hoax Betul. itu kan Waduh. ketika disebarkan, wah ternyata itu bisa mengubah pola pikir seseorang, ya cara pandang seseorang. Nah, jadi ya walaupun kadang-kadang kan bilang, waduh saya followersnya nggak banyak kak, gitu ya. Saya cuma sedikit gitu. Ya nggak apa-apa yang sedikit itu, tapi kita bisa memberikan hal yang baik, hal yang positif buat Betul. mereka. Bayangkan kalau Konsisten ya. kita punya follower cuma 50 ya, kita kasih 50 itu bisa, terus kita kasih warna-warna yang baik, konten-konten yang memberkati, Ya. ya kenapa enggak kan begitu. Jadi saya sih berharap makin banyak nih yang ngikutin Mas Dimas nih. Ya, semoga ya. Teman-teman. Karena ini Ya. mentalnya kan hanya melangkah aja. Jadi profesi itu akan ngikutin ketika kita melangkah kan. Karena kalau mau ngikutin siap enggak siapnya kita, wah nggak mungkin Kak. Jadi kalau mau di cara rekam yang baik gitu. Ya puji Tuhan sih bulan Juli video ngebum sudah ada kameramennya. Kalau kemarin kan selfie sendiri. Ya, jadi melangkah aja dulu sih. Ya buat teman-teman juga. Saya juga mengencourage sih. Maksudnya nggak usah harus nunggu handphone yang terbaik lah. Kalau saya boleh bocorin, saya hanya pakai ini. Saya hanya pakai ring ini nih. Lah. Oh ya, lampu itu ya. Ya, saya nggak pakai ring yang besar. Karena apa? Ya, disesuaikan dengan kantong kan. Jadi kalau mau cor-coran, waduh nggak bisa sih. Jadi kita yang penting kita punya hati, kita pengen memberkati, dan kita nggak motivasinya tulus itu pasti Tuhan sediakan yang terbaik gitu ya. Jadi saya belajar banyak sih. Maksudnya bahwa saya pun juga melangkah. Oh, dia melangkah. Maksudnya gini, saya sudah ngerti sih melangkah dengan iman, tapi baru benar-benar dari nggak punya alat, hanya punya mic kecil, hanya handphone, mulai belajar sehari 5 video. Dalam Alkitab juga gitu, Dimas. Apa yang ada padamu kan kata Tuhan kan? Ya kan, apa yang ada padamu kan selalu. Ya, Tuhan bilang apa yang ada padamu. Yang istri hamba Tuhan, ya abdi Allah yang bilang kami mau ditagih utang, apa yang ada padamu, kan begitu. Jadi anak kecil, roti apa yang ada padamu, Musa apa yang ada di tanganmu, tongkat. Jadi semua harus menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu, yang walaupun menurut kita kecil, tapi kalau ada penyertaan Tuhan di situ, ada usaha kita mau maju di situ, itu pasti akan diberkati Tuhan kan begitu. Nah, jadi kadang kita lihatnya apa yang orang punya kan, kamera orang lebih besar nih kan gitu kan. Followersnya banyak nih gitu ya. Kita yang ada pada kita lah. Tergoda juga dulu mau beli, tapi enggak deh gitu kan. Ya kalau ada berkat nggak apa-apa dong. Enggak, beli follower maksudnya enggak mau. Dulu sempat tergoda. Ya, sempat tergoda, ditawarin istri yang bisa beli follower ya. Ditawarin istri, mau nggak itu?
Enggak deh, saya mau jujur aja deh. Iya, iya. Walaupun ya 3 tahun masih 1.000, nggak apa-apa deh. Ya. Hamba, Tujuan hamba kita Tuhan kan biasa. memang bukan tujuan kita kan bukan followersnya sebenarnya. Tujuan kita Betul, bagaimana betul. mewarnai ya, memberi atmosfer yang baik ya di tengah-tengah perkembangan media sosial yang begitu pesat sekarang. Ya perlu konten-konten yang positif ya. Anak-anak kita juga perlu. Ya, anak-anak saya kan kecil-kecil semua masih SMP, SD, ya, Hmm, TK. Jadi ya mereka bahkan akan kita nggak tahu kan perkembangan teknologi ini kan cepat sekali kan dari mulai ya, ya. ya udah 3G, 4G, 5G, ya nanti nggak tahu lagi seperti apa ini. Ya, dan teknologi ini kan nggak terbatas, ya dia kan mau Ya, kemanapun bisa kan gitu. Jadi memang ini pun merupakan sebuah tantangan ya untuk pelayanan kita, para pelayan generasi dan kita ini saya apalagi ini udah 40 ini nggak mudah menjalani anak-anak yang masih betul. muda-muda yang 30, 20, wah itu mereka sangat-sangat Kritis ahli ya. lah, ya. Ahli Ya, ya. mempergunakan dunia sosial, ya teknologi, wah mereka edit film bisa, bikin video yang bagus bisa, ya kita ini pelan-pelan belajar toh. Ya, kalau saya sih melibatkan anak-anak buat edit aja. Ah ya, Karena betul betul. saya udah angkat tangan deh. Lebih baik kita mikirin firman Tuhan aja deh. Itu harus ada timnya betul. Kalau Yang kita iya benar. kerjain Kalau semua. kalau harus ngedit Udah sendiri zaman dan segala zaman macam, aduh. iya, zaman bapak saya pendeta kan begitu, dia main gitar, dia yang khotbah, dia yang collected, dia yang hitung, dia yang pakai sendiri kan gitu kan. Iya, hari ini kita harus itu ya. Biarlah melalui pelayanan kita membangun orang ya. Ya kan. Jadi Ya, ya, pelayanan-pelayanan kita biarlah kita juga tidak hanya ngasih tugas tapi juga kita kehidupan mereka ya kan. Jadi dan ya, anak-anak tuh untungnya anak-anak saya seneng banget. Jadi mereka malah kayak tertantang gitu, terchallenge gitu tentang buat sesuatu. Jadi ya itu mungkin sekali lagi ya kalau kita dikasih visi melangkah aja. Pasti Tuhan kasih provisi gitu sih. Jadi ya. ya dan kita harus perlu minta hikmat bener sih ya. Karena hari-hari ini aduh ya beritanya banyak banget ya. Baik Oh, yang bener, ya, yang ya. palsu, yang aduh. Ya kan? Ya, makanya Jadi tekanan hidup sekarang itu kan jauh lebih berat, ya kan. Dan ya mungkin ke depan pun tekanannya itu mungkin bisa lebih berat lagi yang dihadapi oleh benar-benar. generasi di bawah kita lagi, ya kan. Tetapi prinsip-prinsip kebenaran itu kan selalu up to date dengan zaman kapanpun, ya kan. Benar. Jadi Ya, gimana mengarahkan generasi ini, kita ini untuk meneladangkan kebenaran dan mereka juga melihat kebenaran dalam diri kita. Itu tadi sehingga melihat ada Tuhan ya, Christ in you itu bahwa ada Tuhan dalam diri kita sehingga kita jadi kesaksian bisa survive ya di tengah-tengah keadaan yang sulit kan begitu. Jadi ya, perlu ada orang-orang yang punya pengalaman hidup ya. Ya kayak sekarang ini saya ini kan dengan keluarga istri lagi juga menghadapi tantangan ya, ya kan. Hampir 3 bulan istri di Pineng nih berobat. Ya saya dengan anak-anak di rumah ya saya harus bisa ngajar mereka, masak juga dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang kalau kita tidak punya apa ya semangat untuk bertahan ya bisa makin lemah gitu loh. ya benar. Tapi dengan Ya, dengan itu deh pengalaman ya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk masa kecil, dulu waktu saya kecil dulu udah biasa dengan kesulitan jalan ke sekolah itu ke ya. sekolah nggak pernah itu kan jalan kaki ya uang Oh, jajan wah nggak ada uang jajan gitu ya pokoknya makan di rumah pulang makan lagi jadi udah seperti itu terus menerus jadi udah terlatih jadi benar. makanya memang kekuatan untuk bertahan itu selain ada Tuhan juga, ya makanya kita perlu ada sejarahnya, ada pengalaman-pengalaman. Memang Benar. kita bukan Kristen yang berpatokan kepada pengalaman, tapi pengalaman itu perlu untuk apa? Untuk juga meneguhkan iman kita, hati kita. Oh dulu Tuhan pernah tolong ya, sampai di sini juga Tuhan pasti tolong lah, gitu ya. Dan itu juga akan menolong orang lain melihat hidup kita kan. Orang akan lihat, wah bisa ya menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, saya bisa bertahan, bahkan berkemenangan. Nah itu sangat diperlukan.
Ya, perlu banyak orang-orang yang demikian untuk membagikan atmosfer ini, yang menyebarkan spirit untuk tetap optimis di tengah-tengah pergumulan sekarang ini. Benar. Dan kuncinya emang tetap tinggal di dalam Kristus itu ya. Ya, Oh ya, itu luar biasa itu. satu-satunya Saya senang, kekuatan senang kita. kata itu. Senang Ya, kata ya, itu. ya. Kalau Ya, kalau mungkin kita ada cari teman-teman, hmm, ya silakan Kak Dimas. ada teman-teman yang mungkin mau bertanya, boleh. Ya, ada yang mau sharing atau apapun, boleh. Ya, Ya, Kak. Dan Yohanes 15 itu ayat 6 kalau nggak salah ya. Di luar Kristus, kamu nggak bisa berbuat apa-apa itu. Wah, itu ayat powerful banget sih oh dari tahun ya, lalu sih. Dari tahun lalu saya pegang beneran sih, maksudnya, wah bener kita di luar Kristus tuh nggak bisa apa-apa, bener. Gitu ya. ya, Jadi hikmat kita apapun itu harus kita tundukkan di bawah Kristus gitu. Dan itu wah prosesnya lumayan. Ya, ah, tapi ya itu serunya sih sama Tuhan. Tuhan kita itu kan Allah yang hidup. Jadi eh, kita punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama Dia yang membuat kita semakin kuat, semakin tahu oh ini rencana Tuhan kemana. Ya, itu yang buat kita sebenarnya semakin kuat. Ya, dan kuncinya emang itu tadi yang pertama itu yang terpenting, tinggal di dalam Tuhan gitu ya. Ya buat teman-teman ya. yang dari tadi dengerin dan ngasih love, mau bertanya boleh. Ini jauh-jauh dari Jakarta. Mau tanya-tanya boleh gitu kan. Malang ini ya, Jakarta Malang. Jakarta Malang deh. Kayak bis malam ya. Ya, semalam ya. Ya, Tapi tadi masih ada kalau sekitar. kembali ke itu ya, faktor ada yang nanya nggak faktor-faktor untuk sambil nunggu ada yang tanya mungkin ya, yang Hmm, mempengaruhi ya daya tahan seseorang, ketahanan seseorang menghadapi masalah, ya hmm, itu juga lingkungan itu tuh sangat penting juga. Ya. Jadi ya, 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 ya. makanya salah satu kunci keluarga. Ya, keluarga itu ya seperti apa masa kecilnya di keluarga itu menentukan. Ya, termasuk juga mungkin keluarga rohani. Dia punya teman-teman yang bisa memberikan dia doa, support, ya kata-kata yang baik, Ya, ya memberikan harapan-harapan ya karena salah satu kekayaan kita dalam Kristus itu adalah pengharapan. Nah, itu kan jadi ya, ya. lingkungan-lingkungan yang baik itu ya akan menolong kita untuk bisa ya Hmm, melihat ya pertolongan Tuhan. Nah, saya selalu ingat itu orang lumpuh itu yang diangkat teman-temannya, ya kan? ya, Teman-temannya angkat dia, waktu dia mau masuk ke rumah, itu rumah udah penuh. Ya sebenarnya bukan ya, cuma rumah yang udah penuh jadi tantangannya, tapi tantangan sosial juga. Karena apa? Orang sakit ya, kan zaman dulu itu selalu dihubungkan dengan, wah dosa apa ini orang? Ya, ya, wah ini ya, ya, pasti banyak salahnya. Itu kan tidak mudah. ya. Tapi ada teman-teman yang tetap dukung dia, bahkan Membantu. sampai apa? Angkat dia naik ke atas. Nah itu kan itu yang menolong akhirnya dia bisa apa? Bertahan dan melihat kemenangan gitu. Jadi untuk orang-orang muda ya punya keluarga rohani itu sangat Betul. ya hal yang sangat bagus ya kudu harus Ya, mesti itu karena pergaulan ya, itu sahabat-sahabat kita menentukan juga ya cara pandang kita pola pikir kita itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang di sekitar kita juga. ya. Dan kekristenan itu bukan one man show kayak. Kristenan Ah itu betul tim, betul bener ya. Jadi pertumbuhan ya rohani kita ya nggak bisa dibangun dengan kesendirian. Makanya buat ya teman-teman yang belum punya komunitas, bisa gabung dengan komunitas dimanapun kalian berada. Ya, kalau di youth saya namanya Unity. Ya, dan itu hmm, hari ini tetap dilakukan walaupun lewat Zoom. Ya walaupun itu sentuhan-sentuhan touchingnya kalau ketemu kan masih bisa sendaguro. Kalau di Zoom tuh terbatas banget. Jadi formal, ya jadi kaku gitu kan. Ya itu sih ya ya yang betul yang betul betul yang tetap tapi dalam komunitas kita itu dibangun sih. Ya. Saya pun juga punya kakak-kakak rohani yang selalu membantu ketika saya dalam kondisi down gitu ya. Jadi itulah ya pentingnya komunitas gitu ya. Jadi ya sekalian ya tadi ya Tuhan di dalam kita, tanda kita adalah kekristenan adalah saling menjaga, saling menopang, saling ya memaafkan, saling membangun. Itu yang harus kita bangun kayak. Karena kita nggak bisa betul betul sendiri. betul ya Ya, ya ya
Kak Yoel pun ada karena ada tim di belakangnya. Betul ya? Oh iyalah, ada orang-orang yang hebat ya. Termasuk Oh, ada istri ada. kita kan. Ada Kak Jun. Oh iya, Ini lagi di Penang ya? dia Lagi di Penang ya? dari Penang dia Ya. menyaksikan. Ya, itu ada Wah, luar adik saya biasa. itu Rina. Adik saya Rina itu Oh, adik rohani juga tuh salam Rina. kenal. Ya, Ya. kita dari Malang. Ah, Kota Malang, kota kecil. Kota kecil di asik. Jawa Timur. Asik. Tapi jadi tujuan Tempat wisata wisata ya banyak sebenarnya. tuh. Ah, Wah, iya, ya. iya. Tunggu pandemiknya selesai dulu deh. Gitu betul. Iya, iya. Ya, ya, ya. Ya, DKI tadi posting ada acara ya jam 8 ini bersama Kak Yeri. Teman-teman bisa nanti gabung juga. DPA GBI DKI ya. Tadi mana nih? Saya Oh iya, nyariin malam ini ya. betul betul. Malam ini, malam Eh, jam 8 nanti. jam Ya, 8. Ya, jadi ada Kak Yeri. Itu juga kakak Kak rohani Yeri. saya itu di Oh iya, RPF. Kak Yeri ya. Betul, betul. Iya, iya, iya. Salam kenal. Terima kasih. Kak Jun. Aku panggilnya Kak Jun aja ya. Nah, Ya, oke, ada masih yang ada nanya, waktu. Dimas? Ini nggak ada nih. Wah, kayaknya semua Oh, terpesona nih. terpesona ya. Kapan lagi nih kan gabung? Ya, Iya. mungkin satu kalimat penutup sih, kesimpulan sih, sedap. Buat Ya, kita ngatur. jadi gini, setiap apa ya tantangan, krisis, pergumulan itu harus diingat pasti arahnya membawa kita kepada perubahan. Ya, Amin. nah, dibutuhkan apa kemauan, ya respon yang benar di tengah-tengah kesulitan tersebut. Ya, ingat tadi bahwa kita itu harus punya daya tahan yang kuat ya Ya, menghadapi eh, pergumulan-pergumulan. Sekarang aja kan kita harus secara fisik aja nih tubuh itu harus disuntik vitamin, ya harus ya, olahraga. Ini kan untuk membangkitkan daya tahan juga kan gitu kan. Nah, ya. termasuk juga di dalam hidup kita Kerohanian. perlu membangun sebuah daya tahan yang kuat, tangguh gitu loh. Jadi Yes. sekali lagi kembali ke di dalam Tuhan itu kata yang sangat ya Desember pun kemarin saya khotbah di gereja kata ini khusus saya bahas ya karena Paulus berulang kali selalu mengucapkan kata itu. Coba cari di Hmm. Perjanjian Baru ya. Di dalam Tuhan itu menjadi kata yang sering diungkapkan Paulus karena itu kekuatan kita. Ya di luar Ya, Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ya. Nah di dalam Tuhan itulah nanti kita akan punya kemampuan cara pandang yang luas. Ya betul, nggak lihat sempit. Dalam Tuhan itulah kita menjadi punya antusias ya. betul. Enteos itu Ya, ya dan semangat. Ya dalam Tuhan itulah kita menjadi orang yang punya kemauan terus diperbaiki, diperbaharui, ya makin sempurna. Seperti firman Tuhan katakan, ya terus menerus diperbaharui ke arah Kristus. Jadi ya, itu sebenarnya yang membuat kita karena apa? Seperti Paulus katakan, kemuliaan kekal. Ya, jadi bukan hanya melihat bahwa hal-hal yang di dunia ini, tetapi semua proses ini ada hubungannya dalam kemuliaan kekal yang akan kita terima bersama dengan orang yes. percaya kelak. Gitu. Jadi gitu, Amin, amin. kira-kira Mas Dimas Ya, sangat yang saya menguatkan sampaikan. sekali, Kak. Jadi, emang kuncinya ya tadi ya, tinggal dalam Kristus dan tinggal dalam komunitas juga tadi pentingnya. Untuk kita Ya, saling komunitas membangun, penting. saling menebang. Ya, terima Ya, kasih Kak Joel Manalu, juga Kak Jun, ya, buat juga teman-teman dari DPA GBI, ada Kak Fani Paindom juga. Ini dulu pernah ke Malang, ya, pernah 2012 penyuluhan narkoba di 14 sekolah, saya lupa. Iya, sama saya ya. gitu ya, Kak Fani. Besok juga ada Mas Eh, Dimas. Besok oh, ada ada ya? acara ini Oh iya 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 iya. eh, DPA punya ya? jam 7 itu. Ya, kalau Jam ada yang 7 mau ya? ikut nge-zoom, ya untuk narkoba itu kan. Oh iya 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 Untuk iya iya narkoba ini iya jam iya. 5, Iya. ya, jam 5. Nanti jam 7 itu besok itu Kak Christopher Tapiheru kan jam 7. Ah, Tapi jam 5 kita ya, ada acara Zoom itu untuk Satgas Taruna yang memang khusus untuk Satgas narkoba. Ya, ya, jadi ya, nanti kalau ya. bisa teman-teman mau ikut, nanti saya bisa hubungi. Lihat di Instagram saya juga ada, di IG saya kan ada saya buat tuh untuk acaranya Siap nanti. siap siap. Ya, Wah luar biasa itu.
Ya, jadi Ya. sekedar pengumuman sebelum kita tutup ya. Buat Selasa minggu depan, 23 Juni, ada teman saya, Louis Andrew, anaknya Pak Pringardi, Mojokerto, Oh, akan Mojokerto. gabung ya dengan tema Be Creative in Pandemic. Ya, pasti obrolannya Ah, seru-seru juga nih tentang generasi ya. Jadi pastikan ya, Selasa ya. depan yang sudah gabung lagi. Kita akan ngobrol tentang pelayanan generasi dengan teman-teman saya juga yang concern di pelayanan generasi. Terima kasih Kak Joel Manalu. Mungkin Kak Joel bisa berdoa buat kita semua, buat Ya, semua yang mendengar juga. mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk bisa memberkati banyak orang lewat acara IG Live ini. Baik mereka yang menonton secara langsung, bahkan nanti mereka akan menonton juga siaran tunda, biar Tuhan memberkati mereka, dan mereka Yes. mendapatkan berkat Tuhan atas diskusi kami sore hari ini. Berkati Kak Dimas, Tuhan tahu hatinya bagi generasi ini, di Kota Malang biar jadi berkat, dalam juga Amen. acara 180, Tuhan berkati dia, sehingga acara ini yang menghadirkan teman-teman, para pemimpin muda, lain generasi, bisa sharing dan bisa memberkati banyak orang yang mendengar. Berkati keluarga Kak Dimas, Tuhan pakai dia dengan luar biasa, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah persaudaraan kami dalam Kristus semakin erat, sehingga Amin. kami bisa saling menguatkan, saling memberkati. Karena itulah yang Tuhan Yes. inginkan dalam hidup kami. Berkati kami melalui Amen. krisis yang terjadi karena pandemi corona ini. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan tolong. Untuk tim medis, Presiden kami Pak Jokowi dan semua tim gugus yang Ya. mengkhususkan dirinya untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka. Terima Yes. kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oh ya, Kak Joel Manalu, happy wedding anniversary ya, sama Kak Jun juga. Oh, thank you. Ya, masih fresh nih. Ya, terus jadi Ah, teladan buat kita-kita nih. Terima kasih amin, amin. teman-teman semua. Terima kasih buat gabung Ya, Speak Up Ngebum. Pastikan bahwa teman-teman juga lihat video-video Ngebum setiap hari Selasa dan Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Joel Manalu, Kak ya, Jun terima juga. kasih Tuhan teman-teman Yesus semua. memberkati. Ayo. Ya, shalom.